Selamat datang di Ngebut, ngobrol seru bareng wisudawan. Oke, welcome kepada podcast hari ini. Perkenalkan dulu, aku sebagai hostnya Satya. Di sini akan ditemani oleh satu narasumber yang sangat unik, sangat keren, sangat kacau badai, keren banget pokoknya. Dia dari angkatan 55 yang baru lulus kemarin aja nih. Ada yang tahu nggak namanya? Oke, kalau gitu aku panggil aja ya buat join langsung di sini. Boleh, welcome Abang Muhammad Ridho Saputra. Welcome to the stage. Selamat siang, Bang. Yuk, siang. Oke, mungkin tadi udah ada sedikit brief introduction. Mungkin dari Abang sendiri bisa self introduction lebih. Nama kan udah, angkatan udah. Nah, mungkin spesifiknya lulusnya kemarin kapan, menerima SKL-nya kapan, dan nyata lulusnya kapan. Lalu kesibukan sekarang tuh ngapain aja sih, Bang? Oke. Halo penonton Ngebut. Sebelumnya kenalin lagi. Nama gue Muhammad Ridho Saputra, biasa dipanggil Ridho. Mungkin angkatannya angkatan agak tua dikit, angkatan 55 ya. Dikit lah ya, dikit. Tapi jiwanya jiwa umur 20 ini sebenarnya. Iya, masih lebih muda dia nggak sih? Wah, iya kayaknya. Kamu kalau jenggotan nih, Bang, udah kayak MM loh. Okay. Kalah. Nah, kalau sebenarnya untuk lulusnya sendiri SKL di Oktober. Oktober pertengahan kalau nggak salah. Berarti aku masih semester 3 ya? Iya, benar. Oktober itu. Tapi nah, lulus wisudanya di Februari. Lama ya? Kenapa Februari ya? jadi pertanyaan kan, kenapa Februari? Banget. Karena kalau wisuda itu nanti ada warnya. Bukan cuma KRS doang ada war. Tapi wisuda pun ada war. Pilih slotnya gitu ya? Benar. Kan sebenarnya setelah September tuh kan ada Desember kan, wisuda kan. Nah, pas gue lulus Oktober itu, SKL itu udah full kuota Desember. Langsung full nggak udah dapet full, sama sekali. Makanya gue ke Februari. Oke, berarti ada Oktober, November, Desember, Januari. Itu dalam rangka 3-4 bulan itu ngapain aja tuh, Bang? Nah, gue dulu kebetulan kan karena lulusnya Oktober nih, ada ya pasti kan ada revisi dan lain-lain lah ya, ngurus dan kawan-kawannya gitu kan. Okay. Itu kelarnya dapet SKL. Nah, habis itu kalau setelah SKL, gue kebetulan emang langsung ibaratnya nyari kerja, nyari cuan lah ya. Nyari cuan. Langsung to the point ya. Langsung to the point. Lulus enggak, gue mau duit. Butuh duit gue. Dunia sekarang butuh duit. Ya gitu. Nah, terus habis itu pas itu kan bulan Oktober akhir kan. Palingnya diselinginnya kayak memperbaikin CV, terus ikutan kayak mungkin ada sekarang tuh ibaratnya kayak course lah ya, training. Mungkin ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar, dan lebih nge-review ibaratnya nge-review itu kita selama 4 tahun udah ngapain aja. Itu juga penting sebenarnya. Nah, setelah itu mulai daftar-daftar di akhir Oktober udah siap lah ya. Ada daftar November sebenarnya sempat keterima November. Udah jadi November tuh udah dapet satu. Tapi nggak bisa gue sebut di sini karena gue itu jadinya cabut karena nggak jadi. Iya, cabut. November akhir gue dapet. Harusnya gue masuk Desember awal. Itu masuk yang tadi yang nggak jadi ya. Karena nggak jadi, gue Desember daftar lagi. Nah, keterimanya di Desember akhir tuh dapet di Cimory. Iya. Masuk Januari gue masuk. Januari masuk. Iya. Udah tahun baru, kerja baru. Dapat cuan. Dapat cuan. Itu poin banget Cimory. Berarti tech-nya berguna banget ya. Sangat berguna ya. Oke. Waduh, aku juga pengen sih kalau industrinya perihal apa namanya? Dunia pangan dan fermentasi. Karena aku sendiri juga minatnya ke situ. Sekarang udah fermentasi Tech4 udah. Tech4 dapat semester berapa, Bang? Kayak gitu dapat sama Bu Lilis juga, sama Bu Rati. Anyway, tadi kan udah ngomongin akhir proses lulus dan sebagainya. Nah, perasaannya itu loh. Apa feeling yang abang dapat pas sudah tuh SKL clear, lulus, dan kemarin pas wisuda tuh masuk ke GWW buat di welcome, ketemu Pak Arif, satset gitu kan, gimana tuh feeling di dalam hati tuh gimana, Bang? Oke, pertama mungkin dari pada saat sidang ya, dari sidang ya, iya sidang ya. Pas kan kita tuh udah ibaratnya berjuang tuh kan,
penelitian berjuang gue kemarin kebetulan 8 bulan penelitian gue dari tahun 2022 Januari itu udah mulai sampai bulan September. Wow. Itu berjuang dengan dunia mikrob. Roughly 2 semester. Iya sih ya, iya. Of course. Iya. Nah, udah itu perjuangan lah ya kayak gitu. Nah, terus pada saat sidang itu rasanya tuh pastinya kalau sidang kan deg-degan ya. Nah, pas feel-nya setelah sidang itu ibaratnya kayak kita tuh merasa udah apa ya? Udah kayak plong banget kayak gitu, plong banget. Kayak Terus lemes ya, iya. bisa nafas lega gitu. Karena kan sebelumnya kan narik napas, nahan kayak gitu mau sidang kan nahan napas dulu. Iya, gak ngapa-ngapain kan fokus sidang doang. Setelah sidang tuh langsung lega. Nah, terus setelah sidang nih kan ada masih feel-nya tuh. Nah, setelah sidang feel nyaman tuh paling setengah bulan kalau gua. Oke. Hasilnya belum datang ya? Ya karena kan udah dapat SKL kan. Terus lulus, oke lah lulus gitu kan. Nah, setelah lulus tuh biasanya ada perasaan di mana mulai memikirkan masa depan gitu loh. Deep thoughts masuk nih. Iya. Aduh. Jadi setelah setengah bulan lulus tuh mulai tuh masuk perasaan yang memikirkan masa depan. Nah, makanya pada saat itu kan gue emang ibaratnya sebelum daftar tuh gue ada waktunya main juga. Jadi kan makanya perasaan yang gue untuk ayo kerja tuh gue hindarin dulu. Jadi gue sempet healing dulu. Kita kan udah fighting nih hampir setahun gitu. Bener. Itu penting tuh soalnya. Penting banget. Kita healing dulu, jalan-jalan lah, menghabiskan waktu sama keluarga. Gue kebetulan juga balik ke Palembang waktu itu. Iya. Nah terus baru, singkat cerita masuk ke yang wisuda. Nah ini menurut gue bagian yang paling, ya mungkin ibaratnya kalau kata zaman sekarang terharu lah kayak gitu ya. Iya, sama keluarga datang kan bareng-bareng rame-rame sama keluarga besar. Karena kan dulu pas pertama kali diantar sama keluarga dari Palembang, sekarang juga diantar lagi gitu ya. Barengan lagi terus ya waktu dipanggil ke depan tuh ibaratnya mungkin ini ya pencapaian yang sangat berharga sih. Apalagi ngeliat orang tua bangga tuh kan yang sangat kayak bikin itu benar. Worth it gitu loh ya. Worth it banget 4 tahun fighting di TV akhirnya bisa dipindahin set sama Pak Arif. Walaupun cuma 3 detik ya. 4 tahun untuk 3 detik. Waduh. Kelar. Overwhelming banget ya. Itu rasanya sangat. Kan kalau misalnya kita tuh bareng sama teman gitu, itu juga bikin kita makin ngerasa ini benar-benar yang ngerasa. Mantap lah. Asik, mantap. Gua kapan ya? Nyusul ya? Nyusul. Tapi gini, itu kan tadi udah di end of the story, bukan end of the story sih. Tapi ya selama di perjuangan 4 tahun ini nih, pernah nggak abang ngerasa sedikit salah pilihan untuk jurusan ITP ini? Karena jujur terjujur, gue juga dikit-dikit. Paham. Ngerti. Gimana tuh kira-kira dari abang sendiri? Kita cuma kayak jujurli. Sorry banget nih. Ini meskipun di Bogor tapi cabang atas, cabang selatan. Cabang gitu selatan. Oke. Jujurly jadi pas mungkin dari tingkat 1 ya. Kan TPB kan, ya tingkat pembantaian bersama. Enggak ya. Sekarang PKU enggak tahu panjangannya apa. PPKU. Oke. Nah, PPKU itu kan kita masih belum masuk ke departemen. Ibaratnya masih ya main terus kan SMA kelas 4 kan. Iya kan? Iya bener sih. Bener kan? Gitu biologi, kimia lagi gitu fisika kan. lagi. Tapi ada ekonomi tiba-tiba ada sosiologi kan. Ini bukan ngekritik ya. Sorry. SMA kelas 4 kayak gitu kan. Nah, terus pada saat itu mungkin emang kita ngerasa belum masuk ke jurusan. Nah, pas tingkat 2 tuh kan mulai masuk tuh ke jurusan kan. Nah, pada saat waktu masuk ke jurusan, kebetulan emang gue di tingkat 2 itu emang mungkin dari tingkat 1 sih. Gue tuh emang tipikal orangnya yang gak bisa diam. Ya, jadi kayak misalnya gue pas tingkat 1 udah melalang buana kayak mungkin organisasi, lomba, kayak gitu-gitu. Terus kepanitiaan, habis itu ya mungkin di luar kampus juga ada. Ya, nah jadi kayak gue tuh misalnya ikut lomba nih contoh ya. Pas tingkat 1 tuh gue sempet dulu ikutan lomba debat. Jadi cabang yang gue ikutin juga banyak kayak gitu loh. Nah, terus pada saat mungkin masuk ke tingkat 1 akhir kan ada PKM lah, ada dari segi PKM kayak gitu ya. Mungkin mulai nyoba daftar PKM kewirausahaan. Nah, terus pas tingkat 1 juga ya, pas tingkat 1 itu juga gue juga sempat kayak ibaratnya kayak mengunjungi pebisnis kayak gitu-gitu. Di tingkat 1. Iya, di tingkat 1. Iya, karena emang gue dulu emang nggak bisa diam orangnya. Jadi
Ya kemana-mana. Gue tingkat 1 online, bangun, tidur, nyalain laptop, kuliah, tidur lagi. Kayak Bagian dari proses. kalah gue. Kalah udah. Itu tingkat 1 akhir tuh, Oke. udah kayak gitu. Nah, terus kan singkat cerita pas tingkat kedua awal tuh kan udah makin mulai tuh, udah mulai ketemu nih kan pas tingkat 1 akhir tuh lomba debat, terus lomba esai kayak gitu-gitu ya, lomba bisnis. Nah, pas tingkat 2 awal mulai ketemu, ternyata gue tuh cocoknya di mana. Gue tuh ibaratnya interestnya di bidang apa kayak gitu kan ya. Oke. Nah, pas tingkat 2 awal gue mulai ngefokusin dari segi lomba ya. Dari segi lomba itu gue pengen ngelatih cara berpikir gue tuh mungkin di bagian penulisan kayak gitu, penulisan terus bisnis. Nah, makanya pas dari tingkat 2 itu gue mulai ikut lomba-lomba kayak esai. Terus ada lomba kayak business competition, kayak WFD. WFD kan lomba bisnis kan. Nah, itu gue dulu sempat alhamdulillah menang kayak gitu-gitu. Itu kayak gitu-gitu contohnya. Jadi pas tingkat 2 apa tingkat 3 kan gue lupa. Intinya pas mungkin di tingkat 2 tingkat 3 kayak gitu ya. Gue ikut lomba bisnis. Ada juga kayak lomba-lomba business case. Business case competition kayak gitu. Jadi memecahkan kasus bisnis. Nah, itu banyak buat waktunya ya untuk ngikutin lomba-lomba gitu. Kayaknya kalau dibanding kemarin, apa gue terlalu ngebuang waktu buat bermalas-malasan? tidak apa-apa, bagian dari proses. Karena healing juga penting. Gue juga dulu suka main, bener. Gue dulu tingkat 2 3 juga suka main. Makanya gue bilang kan, menurut gue kuliah tuh waktu yang kita buat kemana-mana gitu loh. Kemana-mananya bukan cuma kemana-mana lomba organisasi, tapi ya main juga. Eksplorasi, iya benar. Kesukaan kita apa? Nah, udah tuh pas tingkat 2, tingkat 3, nah udah tuh kan mulai kan lebih suka lomba-lomba bisnis kan. Wow, mulai tuh pas tingkat 2 akhir, tingkat 3 awal. Nah, mulai gue ngerasa apa gue salah jurusan ya? Baru masuk departemen, tapi baru tahu minatnya tuh kayak gimana kan? Gue bilang kan, mikir kayak gue selama ini lomba bisnis, ya mungkin alhamdulillah dapat rezeki menang kayak gitu ya, mungkin dapat pengalaman di sana. Mulai gue ngerasa apa gue salah bisnis, salah jurusan, apa gue harusnya masuk bisnis aja, kayak gitu kan? Apa gue harusnya masuk manajemen aja, masuk ini aja kayak gitu. Nah udah itu mungkin makin membesar rasanya tuh di tingkat 3 kayaknya. Iya yang besar tuh. Soalnya paling sekarang tingkat kan, berapa? Tingkat sekarang 4 semester 4. Nah, mau naik ke semester 5 kan? Nah, udah mulai ngerasa salah juga. Gimana ya? Kayaknya dasar-dasar teknik industri pangan. Wah, mau ujian ya? Mau ujian ya habis ini minggu depan. Agak getar-getar gitu karena aku masuk ke ITP mikirnya nggak bakal ketemu fisika. Ternyata masuk ke teknik-teknikon. Agak gimana gitu rasanya. Cuma sulit. Ya enjoy lah. Ya, benar. Yang penting bawa enjoy santai meskipun terbantai. Ya. Ya, begitulah. Proses ya kan? Iya, proses benar. Nah, terus masukkan ke tingkat 3 ya. Tingkat 3 mulai ngerasain tadi kan, ngerasa kalau misalnya ini kurang sesuai sama minat gue ataupun mungkin dari segi kayak keinginan gue lah ya gitu. Nah, terus pas tingkat 3 tuh kan kalau nggak salah gue kayaknya kalau nggak salah Techfir tuh kayak tingkat 3 deh kalau nggak, atau gue lupa ya. Intinya gue kalau nggak tingkat 2 tingkat 3 intinya jelas gue dapet Techfir, dapet yang dunia mikrob kayak gitu. Itu langsung dapet di awal ya? Iya. Kalau kami di semester 4. Nah, gue lupa apa tingkat 2 apa tingkat 3 gitu. Udah otak gue udah lumayan lupa nih sama gitu. Nah, terus pas di sana gue ngerasa ternyata bisa jadi kenapa gue tuh ibaratnya ditakdirkan masuk pangan, tapi gue interestnya di bisnis. Siapa tahu nantinya gue tuh bisa menjadi pebisnis dengan punya pemahaman pangan kayak gitu. Sales marketing. Iya benar. Misalnya gue bisa konsep pangannya gue dapat kayak gitu loh. Konsep pangan gue dapat, terus konsep bisnis dengan gue ikutan lomba juga dapat double dong. Iya sih. Bener kan? Iya. Nah, tapi pada awalnya gue ngerasain kayak tadi, gue salah jurusan, gue salah masuk nih kayak gitu. Apa gue pindah aja? Nah, tapi setelah berjalannya waktu, pasti kan perlu waktu kan buat mikirin itu kan. Gue berjalan dengan waktu, terus ketemu orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ngelihat dia bisa bagaimana suksesnya, bagaimana dia perjalanannya. Nah, itu kan sebenarnya membentuk pikiran kita kan. Nah, setelah itu baru ketemu ibarat kayak ternyata gitu. Kayak gini. Ternyata sebenarnya kita tuh nggak salah kayak gitu loh. Bisa jadi dengan kita yang masuk pangan, bisa jadi nantinya kalau misalnya kita punya ilmu pangan ini, nanti kita bisa terapin di dunia. Dengan bidangnya, dengan interest kita kayak gitu loh. Makanya nanti kan bisa jadi dengan kita tuh punya 2 ilmu, itu malah lebih bagus dibandingkan yang punya 1 ilmu doang. Iya sih. Kayak yang dipelajarin juga pas perspektif global ilmu dan teknologi pangan dapat juga kan? Iya, dapat. Nah, yaitu pentingnya ilmu tersebut diimplementasi di
marketing lah, di bidang yang nggak harus R&D di industri gitu doang. Jadi emang ilmu yang abang punya diimplementasi, dikembangkan juga bisa jadi sesuatu yang lebih berguna dan mungkin lebih cuan gitu. Iya, itu benar. Bener banget. Jadi ya jangan stick to one thing ilmu doang gitu, tapi harus bisa develop yang lain juga. Iya. Asik. Makanya setelah itu kan baru mulai tuh ngerasa ternyata ini nggak salah gitu, nggak salah jurusan. Justru malah dengan mungkin emang lebih capek atau lebih apa karena ngikutin dua bidang kayak gitu kan. Harus belajar harus ngikutin ini kayak gitu. Nah, terbukti dengan pada saat pas lagi PKMK kewirausahaan. Itu kan gue kan sama tim AutoZoop kan waktu itu. PKM AutoZoop.id kan. Iya, mungkin bisa dicek. Walaupun belum jualan lagi ya. Orang-orangnya masih pada mencari ilmu dulu, pengalaman. Nah, itu kan kebukti dengan pada saat PKM kewirausahaan itu 3 orang, kan kita satu tim 3 orang. Biasanya kan kalau PKM itu kan 5 orang kan. Dari berbagai jurusan, dari berbagai bidang. Kita tuh bertiga, anak Tekpang semua, anak ITB semua. Iya. Tapi dari 3 orang itu bisa punya bidang yang berbeda. Jadi ada yang bagian R&D-nya, ada yang bagian humas dan lain sebagainya, ada yang bidang marketing atau penghitungan akunting dan sebagainya. Jadi padahal anak ITB semua kayak gitu loh. Dan ada skill set. Iya. Itu kan jadinya kayak ngerasa bisa loh kayak gitu, kita punya dengan dasar ilmunya ilmu pangan itu bisa, kita juga bisa jadi yang hal berbeda gitu, yang lebih wah lagi kayak gitu. Itu terbukti tuh. Nice info. Iya. Mantap. Itu keren banget sih. Dan selama 4 tahun nih tadi, kalau semester 1-2 awal-awal itu masih nyari minat bakat sendiri, nyari itu dan develop skill set, 3-4 terus introduction kan, dan yang akhir-akhir itu persiapan untuk lulus. Dari 4 tahun itu yang paling berkesan banget, baik itu suka duka itu pas di fase mana tuh Bang? Kalau bagi abang sendiri. Mungkin kalau yang paling suka duka ya, sebenarnya semuanya ya 4 tahun ya pasti bermakna gitu ya. Nah tapi mungkin kalau di puncaknya kalau bagi gue itu pas gue di tingkat 3 ke 4. Pas lagi di tengah-tengahnya banget. Iya, pas tengah-tengah. Sebenarnya kan kalau awal tuh kan fase develop ya, fase yang gue bilang yang kemana-mana itu. Jadi ibarat kita tuh masih mencari apa yang kita minat ya gitu. Jadi makanya banyak kemana-mana kayak gitu. Nah pas fase tingkat 3 dan 4 itu udah mulai ketemu kan, yang tadi kan ketemu interestnya di bidang apa dan lain sebagainya. Makin fokus untuk mengajar itu kan, jadi makin banyak ikut lomba di segi bidang bisnis ataupun dari segi kuliahnya juga belajar terpakai dan sebagainya. Nah pada saat itu gue ketemu di yang sebenarnya lebih lebih mengalami pengalaman yang banyak tuh di PKM, karena kan gue kan tahun online ya. Iya kan, gue tingkat 2 tingkat 3 tuh cuman ngerasain data sekunder diolah jadi laprak. Jadi nggak harus datang praktikum. Bukan jadi kan waktu itu kalian jadi bikin bakso, iya kan, bikin yogurt. Kemarin baru bikin yogurt. Nah itu gue nggak dapat itu. Gue cuma ngerjain laprak online, udah kelar. Nggak tahu nyatanya kayak gimana, nggak tahu orlabnya kayak gimana. Mungkin jadi aja. Makanya menyedihkan emang. Angkatan online, sabar ya. Ya sabar. Udah pada lulus semua sih angkatan online sebenarnya, tapi sabar aja. Nah terus gue tuh kan waktu itu ikut PKM kewirausahaan. Nah itu mungkin dimulai, gue lupa sih, kalau nggak salah di 2021 ya, 2021 akhir itu mulai kayak masukin proposal kayak gitu. Nah terus PKM itu kan. PKM itu. Nah 2021 masukin proposal kan diseleksi oleh IPB kayak gitu-gitu ya. Terus pas 2022 kan pendanaan. Nah, mulai pendanaan itu, semua konsep yang udah dibikin di proposal, itu kan harus diterapin, terus kita harus bikin R&D-nya, bikin konsep produknya, dan produk jadi, terus sampai bikin produknya bisa dijual. Itu sejauh itu. Iya, bikin marketing dan sebagainya. Nah, itu menurut gue yang fase yang gue ngerasa kayak, ini kehidupan nyatanya kayak gitu. Ini yang dari ilmu kita semua itu terapin kayak gini, nerapinnya. Iya. Semester yang introduce. Iya. Ilmunya, abang memiliki kesempatan untuk langsung terapin develop, gitu ya. Iya, develop PKM itu. Nice. Walaupun dari online ke offline. Kan waktu itu transisi gitu. Waktu itu kan masih yang
zaman-zamannya pakai masker masih wajib. Gue waktu itu ingat banget waktu PKM yang udah di karantina itu tuh harus masukin tes PCR lah, wah ribet lah. Dolok. Nah kayak gitu, nah terus nerapin kan. Yang tadi gue bilang, nah baru pada saat fase itu gue ngalamin suka duka yang menurut gue yang kehidupan nyata, dan itu ada suka dan dukanya. Kayak contohnya sukanya nih, anak mungkin gue ngerasa kayak mahasiswa dengan mungkin ya pemikirannya masih apa ya, masih belum tahu apa-apa dunia luas gitu, tapi senang bisa ngedevelop sebuah produk yang inovatif kayak gitu loh. Kayak kan kalau Autozip itu kan sebenarnya kan cream soup instan kan. Terus iya, dia tuh pakai teknologi self fitting. Jadi pemanasannya pakai CaO kalsium oksida. Jadi tinggal dikasih air iya, panas kan. Panas. Nanti cek MRI gitu enggak sih, Bang? Iya, nah. Iya, nah itu kita bikin cream soup instannya, kebetulan kita kemarin pakainya tuh di Technopark ininya, pakai drum dryernya. Oh yang iya. Nah, di sana tuh kan nanti coba. Nah, dari pengalaman itu sebenarnya sukanya tuh bisa develop itu, dan mungkin develop bisa sekitar 8 bulan kan. Belajar banyak hal-hal baru tuh dari sana juga. Belajar untuk bagaimana cara ngeproduksi, nerapin HACCP, mencoba untuk mendaftarkan ke halal, mencoba mendaftarkan ke halal. Terus belajar menerapkan apa tadi perpang kan, regulasi pangan, masukin ke label-label, diskusi dengan dosen, implementasinya jadi semua itu. Jadi semua di sana. Dari ilmu ke terapan langsung nyata banget abang ngalamin semua. Iya, dan plus ditambah dengan yang gue bilang tadi kan pas tingkat 1 dan tingkat 2 melalang buana ke dunia mencari ilmu bisnis ya, mencari ilmu marketing, mencari ilmu sales dan sebagainya, diterapin juga ke sana. Jadi kita belajar develop bagaimana supaya ini menarik, bagaimana bisa terjual, bagaimana bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Keren. Nah, itu kan jadinya kan ibaratnya hal-hal yang kompleks yang kita pelajarin dari awal tuh jadinya bisa kita terapin kayak gitu, jadi nyata sebuah produk dan kejual kayak gitu. Itu bahagianya ya. Jadi pada saat ngerasa akhir pas kan juga kan PKMK kan ada ibaratnya terakhir ada presentasi buat penentuan juara kayak gitu kan. Nah sebenarnya awalnya udah terbayar dengan kita produk itu dijual, itu udah seneng banget kan, terjual mungkin dulu sampai 1000-an pieces kalau nggak salah, 1000-an pieces ya. Nice. Nah itu tuh kejual, itu udah seneng banget kan. Ya gimana nggak seneng, dapat duit iya. Bener dong. Iya. Siapa sih nggak seneng duit? Seneng kan. Jadi masukan tambahan. Iya kan. Nah terus dari segi ilmu iya dapat, pengalaman iya, semuanya dapat lah, itu suka kan. Ditambah juga untuk ke bidang kerja setelah lulus gak sih pengalaman kayak bener, itu ngebantu banget sih. Jadi ngerti banget, udah ngerti bidangnya. Iya, bener banget. Walaupun skala kecil ya, tapi itu berguna banget kayak gitu. Nah terus lanjut kan, tadi kan sukanya pada saat yang penjualan tuh udah seneng banget gitu, ngerasa happy banget. Lanjut ke pada saat presentasi PIMNAS-nya, PIMNAS ke-32 di walaupun online ya, di USU sebenarnya, tapi online. Jadi di sini maklum. Ya, Covid. Oke. Nah, terus presentasi dan alhamdulillahnya itu dengan ngelewatin 1 bulan karantina, pelatihan karena sana sini, terus develop produk lebih baik juga, develop sistem dan lebih baik. Presentasi kan, terus pengumuman pemenang gitu, alhamdulillah dapat perak bikinnya. Congrats. Nah itu juga makin seneng tuh kan, makin lagi suka ya kayak gitu. Nah dari segi duka, dari pengalaman itu kan pasti dukanya sangat banyak dong. Iya. Ada gagal. Iya. Blend. Mesin rusak. Benar sekali itu. Banyak. Nah mungkin kalau misalnya duka sih, kalau gue tipikal orang yang mikir kayak bukan mikir, yang ingatnya tuh ya emang waktu itu tuh ngerasain duka. Tapi gue sekarang tuh nggak inget gitu. Sebenarnya duka gue tuh ngerasain gue tuh waktu itu tuh apa kayak gitu. Jadi gue cuma nginget kalau misalnya dulu tuh kayak banyak dukanya kayak gitu. Tapi gue nggak nginget kalau misalnya apa yang nyebabin gue bisa ada sedihnya kayak gitu sebenarnya. Nah makanya yang gue inget tuh ya sebenarnya dari duka itu hal positif juga sebenarnya. Karena dari the process. Iya benar, benar. Jadi bagian dari proses semua. Dari duka itu sebenarnya ya menurut gue sih, kalau misalnya gue ngeliat sekarang ya, kalau misalnya nggak ada duka itu ya nggak ada sukanya juga sebenarnya. Iya. It's a prolong effect lah ya. Nggak mungkin kita full naik. Nggak mungkin. Kan? Pasti ada turun-turunnya. That's life. Iya itulah kehidupannya kan. Kok jadi dalam banget bahasanya gitu. Mungkin tadi udah agak off topic, jauh banget. Oke. Abang penelitiannya topiknya itu tentang apa dan kenapa? Bulilis. Iya. I choose you. Gue waktu itu milih bulilis emang di. Jadi kan pas lagi fermentasi itu belajar terkait dengan fermentasi kan dengan dunia mikrob ya. Nah